Tanggal 28 Juli 2024, Presiden Joko Widodo mulai berkantor di ibu kota negara, Nusantara. Aduh, luar biasa ini. Otomatis berita ini menampar para pembencinya seperti Amin Rais yang mengatakan krak krak mangkrak begitu ya. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia, kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. Ya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan berkantor di IKN pada 28 Juli 2024. Tanggal itu, Presiden Jokowi juga direncanakan meresmikan tol dan meninjau progres pembangunan IKN. Rencana tanggal 28 beliau akan meresmikan tol dan meninjau IKN. Kami bersama PUPR dan Sekretariat Presiden mempersiapkan segala sesuatunya untuk kebutuhan Bapak Presiden untuk berkantor di ibu kota Nusantara. Demikian kata Heru saat ditemui di Istana Negara. Pembangunan kantor presiden di kawasan inti pusat pemerintahan IKN rampung sudah. Selesainya proyek itu ditandai dengan terpasangnya bila terakhir dan tertinggi atau topping off Garuda di kantor presiden. Tercatat total bila Garuda itu mencapai 4.650 yang dipasang berkala sejak dimulainya pemasangan bilah perdana oleh Presiden Jokowi 10 bulan lalu. Meski kantor presiden telah siap ditempati, namun tanda-tanda Jokowi berkantor di IKN masih belum terlihat. Ya, yang terakhir bahwa Pak Heru Budi mengatakan bahwa Pak Jokowi akan berkantor pada tanggal 28 Juli 2024 begitu Mas Bro, karena kan gedung istana sudah selesai begitu ya. Kalau soal listrik sudah selesai semuanya, kita dengar beritanya pasokan listrik ya, juga pasukan istana, pasukan marinir juga sudah loh sampai ke istana, apalagi pasokan listrik ya. Saudara, sejak Februari 2024, PLN berhasil menghubungkan pembangkit listrik tenaga surya IKN Nusantara dengan jaringan transmisi tahap 1 sebesar 10 MW. Dengan demikian, Nusantara sudah dialiri dengan listrik dengan menggunakan energi terbarukan. Lantas bagaimana untuk persiapan perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia? Langsung saja kita tanyakan kepada PM Owner PLN Nusantara Power, Bapak Syarif Andrian. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak Syarif, mungkin pertanyaan pertama nih untuk mensosialisasikan juga kepada masyarakat. Boleh diceritakan bagaimana spesifikasi dan cara kerja dari PLTS ini? Siap. Terima kasih sebelumnya, selamat datang di PLTS IKN. Saat ini kita berada di WP3 Selatan, KIKN. Jadi saat ini kita di sisi 10 MW. Kita punya 21.600 panel. Jadi dikelompokkan menjadi 900 tabel, masing-masing kapasitas 625 watt peak. Itu nanti menghasilkan listrik DC dari sinar matahari. Kemudian ditransmisikan ke AC. Inverter kami, total kami ada 50 inverter. Dari inverter nanti akan berkumpul menjadi ke STS. Ya, itulah pasukan listrik sudah siap untuk menerangi di IKN dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan. Untuk upacara itu sudah siap. Selain pasukan listrik, pasukan marinir juga sudah siap. Pasukan marinir ini ibu-ibu kowal ya, siap diberangkatkan ke IKN ya untuk keamanan di sana, karena Presiden juga sudah siap berkantor di IKN ya. Ini pasukan marinir. Tentu saja ini disiapkan ya, kita dengarkan. Dalam rangka proses kegiatan di sana. Bagaimana tadi mungkin teman-teman sudah melihat di depan, artinya dimanapun Korps Marinir ditampilkan atau event apapun kita harus memberikan yang terbaik. Untuk Iya, itu betul. karena ini pertama kali akan dilaksanakan di sana, maka kita siapkan yang terbaik, prajurit-prajurit kita dilatih, disiapkan sehingga kesan yang akan didapat tadi dari teman-teman menyampaikan di samping Korps Marinir ada sebagai prajurit dari TNI AL,
sudah dideklar katanya Marinir sebagai ikon katanya. Terima kasih. Mudah-mudahan Korps Marinir dimanapun tampil dan berhasil. Korps Marinir sudah siap ke IKN dan dipilih prajurit-prajurit terbaik untuk ditempatkan di IKN nantinya, karena IKN adalah Marinir sebagai ikon, begitu katanya sama Pak Komandan tadi. Pak Komandan menjelaskan seperti itu ya. Luar biasa. Selamat buat Marinir. Dan di Istana Negara IKN sudah disiapkan untuk upacara tenda-tenda ya. Terop-terop ini sudah dipasang ya untuk seremoni upacara 17 Agustus, tentunya ini untuk memeriahkan ya. Luar biasa ya, ini di Istana Kepresidenan itu sudah disiapkan tenda-tenda untuk para tamu undangan ya. Biasanya kalau tamu-tamu undangan kan bertempat di tenda ya, di tenda untuk pejabat-pejabat tinggi dan tamu-tamu dari duta besar, itu biasanya di tenda-tenda. Dan tenda-tenda sekarang sudah disiapkan, tentunya saja ini menjadikan kesiapan menjadi lebih matang untuk prosesi upacara 17 Agustus 2024 di IKN mendatang. Sebelumnya Deddy Sitorus nyinyir dan mengatakan Pak Jokowi batal pindah di IKN gitu ya. Akhirnya Pak Jokowi sepertinya tidak akan jadi berkantor di IKN seperti yang kita duga. Kenapa? Karena belum siap lah. Jadi kalau kemarin ngebet pengen berkantor di sana, sekarang Pak Jokowi sudah realistis. Ya, makanya Pak, apa-apa itu emang nggak bisa dikebut sesuai kemauan kita. Syukurlah Bapak akhirnya mau menerima kenyataan. Tidak hanya bahwa tidak jadi berkantor di sana, seperti yang Bapak katakan, air belum ada, listrik belum ada. Tetapi juga siap-siap saja bahwa IKN itu tidak akan pernah jadi seperti yang Bapak mimpikan, ya kan? Begitu ya. Ada peluang ke situ. Kenapa? Karena IKN bukan lagi prioritas dari pemerintahan baru. So, mari kita nikmati apa yang akan terjadi. Semua sudah sudah ditulis di langit lah. Kita berharap IKN selesai, tapi kalau memang tidak jadi prioritas pemerintahan baru, Bapak mau bilang apa ya kan? Kita pun hanya bisa bersuara, tidak bisa melakukan apapun. Gitu Pak Jokowi, terima kasih karena kembali sadar bahwa tidak semua bisa simsalabim membangun ibu kota baru. Itulah dedengkot PDIP Deddy Sitorus yang begitu girang sekali dikarenakan Pak Jokowi mengatakan batal ke IKN pada bulan Juli. Padahal pada kenyataannya bulan Juli kan masih beberapa hari lagi, dan dipastikan oleh Istana, pihak Pak Istana mengatakan bahwa Pak Jokowi akan pindah di IKN pada 28 Juli. Ya, otomatis Pak Jokowi menampar Deddy Sitorus dan Amin Rais yang mengatakan Jokowi mangkrak.